Boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Titi Wajini, biasa dipanggil Titi. Oke, gini Mbak Titi, saya mau sedikit bertanya-tanya sama Mbak Titi yang berkaitan dengan Pancasila. Coba Mbak Titi sebutkan apa saja sila-sila Pancasila dan juga jelasin lambang-lambang dari masing-masing sila tersebut. Oke, jadi yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang, yang setahu saya itu artinya itu tentang cahaya dari Tuhan untuk menaungi kehidupan para makhluk. Jadi adanya ketuhanan itu bahwa menunjukkan prinsip seseorang itu bahwa Indonesia itu memiliki landasan ketuhanan. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dilambangkan dengan rantai. Itu tuh rantai yang saling berhubungan itu menyimpulkan atau menyimbolkan bahwa antara makhluk atau masyarakat Indonesia itu saling berhubungan. Nah, untuk yang ketiga itu kan persatuan Indonesia itu dilambangkan dengan pohon beringin yang sangat rimbun dan menaungi. Nah, itu tuh sebagai bahwa uh, masyarakat Indonesia itu dinaungi atau dilindungi oleh negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu lambangnya ada kepala banteng, itu adanya bahwa segala sesuatu itu harus sesuai dengan melalui permusyawaratan. Kemudian yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas, itu sebagai dasar atau pokok bagi manusia itu ada sandang dan juga pangan dan juga kesejahteraan masyarakat. Itu. Oke, selanjutnya menurutnya Mbak Titi nih, kenapa sih Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Menurut saya karena Pancasila itu berisi tentang rangkuman atau mencakup semua nilai-nilai leluhur yang sangat bagus, dan juga di Pancasila itu tuh sangat bisa gimana ya, sangat menyatukan suku agama yang berbeda-beda itu bisa untuk segala suku segala agama itu cocok seperti itu. Oke, terus gimana pandangan Mbak Titi tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan masyarakat di masa sekarang ini? Untuk relevansinya menurut saya itu sangat relevan sekali ya, apalagi di zaman sekarang itu kan zamannya digital, sama media sosial kan yang sangat gencar. Nah, kalau kita itu nggak ada Pancasila, kita akan hanya saling hujat, saling membenci, akan menimbulkan apa ya, perpecahan kan. Karena ada landasan Pancasila, maka kita itu tetap saling menghargai, saling menghormati, saling merasakan satu sama lain dengan saudara kita. Oke, ada nggak contoh sederhana dari kehidupan sehari-harinya Mbak Titi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Mungkin lebih ke contohnya itu kayak kita, kalau saya itu dengan teman yang beda agama atau beda suku itu sangat terasa sekali bahwa itu kita itu harus mencerminkan Pancasila, gimana kita itu saling menghormati perbedaan keyakinannya, gimana kita saling menghargai perbedaan ras ataupun sukunya, pokoknya saling menjaga satu sama lain gitu. Terus menurut Mbak Titi nih, tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di zaman sekarang itu apa? Untuk tantangannya di zaman sekarang mungkin juga dari media sosial lagi ya Mbak. Kan tadi mungkin kalau memang kita itu bisa mengamalkan Pancasilanya itu kan bisa, maksudnya itu Pancasila itu sangat relevan, tapi karena kan ini juga zaman media sosial, zaman digital, kita nggak tahu orang-orang yang lain gimana, itu bisa saja menimbulkan perpecahan karena adanya perbedaan-perbedaan tadi. Mungkin itu sih yang agak sulit ya. Mungkin juga kurangnya komunikasi karena lebih banyak di media sosial, jadi interaksi langsung itu juga kurang, mungkin untuk permusyawaratannya juga agak kurang mungkin ya. Perkenalkan dulu, nama kamu siapa? Oke, perkenalkan nama saya Anin Biasa Mukti. Biasa teman-teman juga keluarga saya memanggil dengan Anin. Oke Mbak Anin. Jadi saya mau tanya-tanya sedikit nih tentang
yang berkaitan dengan Pancasila. Nah, coba Mbak Anin sebutkan apa saja sila-sila Pancasila dan juga jelasin lambang dari masing-masing sila tersebut. Oke, sila Pancasila itu kan ada 5. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu lambangnya itu bintang. Nah, makna dari lambang bintang itu tentang ketuhanan dan juga agama yang ada di Indonesia itu kan ada 5. Jadi sesuai dengan bentuk bintangnya itu. Kemudian yang kedua itu ada kemanusiaan yang hidup dan beradab. Itu lambangnya itu rantai. Rantai itu melambangkan persaudaraan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada persatuan Indonesia. Lambangnya itu pohon beringin. Nah, makna dari pohon beringin itu yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Nah, yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu lambangnya itu kepala banteng. Itu melambangkan tentang musyawarah mufakat. Kemudian yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu lambangnya padi dan kampas. Makna dari lambang itu adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, menurut Mbak Anin, kenapa sih Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara di Indonesia? Pancasila itu ditetapkan menjadi dasar negara di Indonesia itu karena Pancasila dijadikan pedoman hidup rakyat atau masyarakat Indonesia. Dan tidak hanya itu aja, Pancasila juga dijadikan dan juga dianggap sebagai jati diri masyarakat Indonesia. Oke, gimana pandangannya Mbak Anin tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan masyarakat masa sekarang ini? Pada masa sekarang ini, Pancasila itu digunakan sebagai media untuk bertoleransi sesama umat beragama, nggak ya itu aja, sama dengan berbagai suku, kemudian perbedaan yang ada di Indonesia itu. Jadi Pancasila dijadikan jembatan untuk perbedaan di Indonesia itu agar tetap bersatu. Nah, ada nggak contoh sederhana dari kehidupannya Mbak Anin, kehidupan sehari-harinya Mbak Anin, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Oh, ada. Kalau di sila ke-1 itu, biasanya kalau di kehidupan sehari itu, karena di dalam satu kelas itu terdapat banyak ada 2 perbedaan agama. Karena saya Islam dan ada teman saya yang nonis, biasanya kalau dalam menentukan jadwal kerja kelompok itu kita menyesuaikan tentang kesibukan. Semisal di hari Minggu yang beragama nonis itu kan nggak bisa di saat pagi hari. Jadi kita sebagai umat Muslim itu menyesuaikan setelah umat non-Islam tadi atau Kristen tadi setelah dia beribadah. Kemudian untuk sila yang kedua itu yang saya terapkan di kehidupan sehari-hari itu adalah menjenguk kerabat teman yang sedang sakit, karena itu bentuk kepedulian saya terhadap sesama. Dan yang ketiga itu adalah saya mencintai produk dalam negeri dan saya juga senang bergotong royong bermasyarakat di lingkungan tempat tinggal saya. Kemudian untuk sila yang keempat itu yang saya terapkan itu saya menghargai pendapat teman saya atau orang lain pada saat berorganisasi ataupun di luar itu. Kemudian untuk yang ke sila kelima itu yang saya terapkan yaitu saya menghargai karya teman-teman yang lain yang sudah berusaha semaksimal mungkin, misal dalam pembuatan lukisan dan lain sebagainya. Jadi saya menghargai bentuk segala upaya teman-teman saya dalam menciptakan sebuah produk. Terus, menurut Mbak Ani nih, tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di zaman sekarang itu apa? Oh, kalau tantangannya itu karena zaman sekarang itu zaman yang canggih, tantangannya itu masyarakat itu banyak yang minim tentang literasi digital. Jadi penyebaran informasi hoax itu mudah sekali masyarakat itu terima, padahal itu adalah berita yang
tidak benar. Jadi tantangannya itu. Terus banyak orang juga yang tidak mempunyai rasa nasionalisme, terus menganggap bahwa kebudayaan Barat itu adalah kebudayaan baik, padahal tidak selamanya itu baik. Dan yang terakhir itu adalah tingginya sikap individualisme, yaitu mementingkan diri sendiri. Nama saya Isnani Mutia Jizat, biasa dipanggil Iis. Oke, Mbak Iis, di sini saya akan sedikit tanya-tanya nih yang berkaitan dengan Pancasila. Coba Mbak Iis jelaskan apa saja sila-sila Pancasila dan juga jelasin lambang dari masing-masing sila itu. Oke, Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu dilambangkan oleh bintang emas. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dilambangkan dengan rantai emas. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia, itu dilambangkan oleh pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu dilambangkan oleh kepala banteng. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dilambangkan oleh padi dan kapas. Oke. Nah, menurut Mbak Iis nih, kenapa sih Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Oke, kalau berdasarkan histori ya, kenapa Pancasila itu dijadikan sebagai sejarah, dijadikan falsafahnya bangsa Indonesia, itu karena dia memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan bangsa Indonesia itu sendiri, yang dimana di dalamnya itu adalah sudah disesuaikan dengan kondisi, yang pertama geografisnya, terus adat istiadatnya, dan yang lain-lain yang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu bangsa Indonesia. Karena pada saat itu kan ada beberapa gagasan ya yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh terkemuka pada saat itu. Nah, itu memang dari beberapa gagasan itu 5 hal yang terakhir disampaikan oleh Insinyur Soekarno, yaitu mewakili dari nilai bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Jadi memang Pancasila itu istilahnya adalah nilai-nilai yang ada di bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Oke. Terus gimana pandangannya Mbak Iis tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan masyarakat masa sekarang ini? Oke, kalau ditanya soal relevansinya, untuk sekarang sih masih ada ya untuk relevansinya, karena memang kan sebenarnya semuanya itu diturunkan melalui Pancasila. Jadi semua nilai-nilai atau norma-norma itu basisnya atau buku panduannya lah istilahnya, itu tuh berasalnya dari Pancasila. Kayak misal sekarang Pancasila, misal sekarang kan baru banjir di Sumatera. Nah, itu relevansi yang kita terapkan itu adalah gotong royong. Itu gotong royong juga diambil dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi membantu sesama dan lain-lain itu juga diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi kalau ditanya soal relevansi, itu masih relate banget ya untuk sekarang. Oke. Nah, ada nggak contoh sederhana dari kehidupan sehari-harinya Mbak Iis yang mencerminkan nilai Pancasila? Oke, kalau dikatakan sederhana sih mungkin banyak ya. Yang pertama mungkin untuk sila pertama sendiri itu kan ketuhanan ya. Sebelum melakukan sesuatu atau sebelum bekerja mungkin saya berdoa dulu, terus sesuai dengan agama yang saya yakini, seperti itu. Kemudian kalau untuk sila kedua misalnya, contohnya mungkin dalam pekerjaan ya, dalam hal pekerjaan saya tidak membeda-bedakan seseorang atau manusia, maksudnya kita di mata Tuhan itu sama, jadi menerapkan bahwa sesama manusia sama-sama sama di hadapan Tuhan gitu sih. Dua contoh yang
sehari-hari gitu ya, kayak tidak tidak melakukan sara, tidak membuli seseorang gitu. Oke, nah menurut Mbak Iis nih, tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di zaman sekarang itu apa? Ya, kalau untuk tantangannya ya, nilai-nilai Pancasila tuh sebenarnya kan udah melekat ya di dalam bangsa Indonesia. Kalau untuk tantangannya sendiri itu adalah di sosial media sekarang. Jadi sosial media ini kan sangat mudah untuk menyebarkan sesuatu ya, untuk menyebarkan informasi atau menyebarkan berita-berita yang mungkin bahkan kita juga nggak tahu kebenarannya seperti itu. Nah, tantangannya adalah anak muda zaman sekarang ya, maksudnya, dan saya sendiri pun kita harus jeli dan harus benar-benar teliti nih mana yang informasi atau hal-hal yang masih relevan dengan Pancasila itu sendiri. Jadi kan mungkin seperti hoax dan lain-lain, nah itu adalah salah satu hambatan atau tantangan terbesar kita gitu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.